Makam Pangeran Benawa di Desa Pakuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendala, Jawa Tengah. Pangeran Benawa atau Raden Hadiningrat. Pangeran Benawa. Pangeran Benawa adalah Raja Pajang ketiga dan memerintah tahun-tahun 1586 sampai tahun 1587, bergelar Kanjeng Adipati Pengging Pangeran Benawa Pangeran Hadipati, Sultan Prabu Wijaya. Pangeran Benawa adalah putra Hadiwijaya atau Jaka Jingkir, Raja pertama Pajang. Sejak kecil ia dipersaudarakan Sutawijaya, anak angkat ayahnya, yang mendirikan kerajaan Mataram. Pangeran Benawa memiliki putri bernama Dyah Banowati yang menikah dengan Mas Jolang putra Sutawijaya. Dyah Banowati bergelar Ratu Mas Adi, yang kemudian melahirkan Sultan Agung, Raja terbesar Mataram. Selain itu, Pangeran Benawa juga memiliki putra bernama Pangeran Radin, yang kelak menurunkan Yosodipuro dan Ronggowarsito, pujangga-pujangga besar Kasunanan Surakarta. Kisah kehidupan Pangeran Benawa. Pangeran Benawa dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati. Ia pernah ditugasi ayahnya untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya terhadap Pajang. Waktu itu Benawa berangkat bersama Arya Pamalat, kakak iparnya yang menjadi Adipati Tuban dan Patih Mancanegara. Sutawijaya menjamu ketiga tamunya dengan pesta. Putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga tidak sengaja membunuh seorang prajurit Tuban, membuat Arya Pamalat mengajak rombongan pulang. Sesampai di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, bahwa Mataram berniat memberontak terhadap Pajang. Sementara itu Benawa melaporkan kebaikan Sutawijaya, bahwa terbunuhnya prajurit Tuban karena ulahnya sendiri. Sutawijaya akhirnya terbukti memerangi Pajang tahun 1582, dan berakhir dengan kematian Hadiwijaya. Pangeran Benawa yang seharusnya naik tahta disingkirkan oleh kakak iparnya, yaitu Arya Pangiri Adipati Demak. Benawa kemudian menjadi Adipati Jipang Panolan. Pada tahun 1586 ia bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahta, karena kakak iparnya itu dianggap kurang adil dalam memerintah. Dikisahkan, Arya Pangiri hanya sibuk menyusun usaha balas dendam terhadap Mataram. Orang-orang Demak juga berdatangan, sehingga warga asli Pajang banyak yang tersisih. Akibatnya, penduduk Pajang sebagian menjadi penjahat karena kehilangan mata pencaharian, dan sebagian lagi mengungsi ke Jipang. Persekutuan Benawa dan Sutawijaya terjalin. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berhasil mengalahkan Pajang. Arya Pangiri dipulangkan ke Demak. Benawa menawarkan tahta Pajang kepada Sutawijaya. Namun Sutawijaya menolaknya. Ia hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Sejak itu, Pangeran Benawa naik tahta menjadi raja baru di Pajang bergelar Prabu Wijaya. Namun hanya berjalan 1 tahun. Sepeninggal Benawa, kerajaan Pajang berakhir pula, dan kemudian menjadi bawahan Mataram. Yang diangkat menjadi bupati di Pajang ialah Pangeran Gagak Baning adik Sutawijaya. Setelah meninggal, Gagak Baning digantikan putranya yang bernama Pangeran Sidawini. Perjalanan Pangeran Benawa setelah meninggalkan kerajaan Pajang. Dalam catatan Amin Budiman pada Babat Tanah Jawi bahwa Pangeran Benawa setelah hanya bertahta 1 tahun, pergi ke Sedayu Jawa Timur kemudian menuju ke barat dan sampai di hutan Kukulan daerah Kendala bersama para pengiringnya, Kiai Bahu, Kiai Wiro dan 2 lagi tidak diceritakan namanya. Selama di hutan itu Pangeran Benawa merasakan sejuk hatinya melihat padang yang luas, sedang tanahnya baik dan rata. Hanya sayang tempat itu tidak ada sungai. Pangeran Benawa memberitahukan kepada sahabatnya tentang tidak adanya sungai itu, dan mereka mengatakan memang sebaiknya Pangeran Benawa membuat sungai. Kiai Bahu dan Kiai Wiro diperintahkan menyudet sungai di dekat tempat itu hingga airnya bisa mengalir ke hutan dan menyenangkan hati mereka yang bermaksud bertempat tinggal di kawasan itu. Pangeran Benawa bersama 4 sahabatnya pergi ke Sungai Lotut. Mereka menjumpai tempat yang agak datar dan memudahkan aliran air. Kemudian Pangeran Benawa menyudet sungai itu dengan menggunakan tongkat. Aliran sungai itu mengalir ke arah timur laut sampai di hutan yang akan dijadikan pemukiman mereka. Waktu itu sudah masuk waktu subuh. Pangeran Benawa bermaksud berhenti di tempat itu untuk melakukan sholat subuh. Azan subuh dilakukan sendiri oleh Pangeran Benawa mendengar ada suara yang menjawab azan yang diucapkan. Suara itu datang dari lurus arah timur tempat Pangeran Benawa melaksanakan sholat subuh.
Peristiwa aneh tersebut disampaikan pada keempat sahabatnya. Oleh Pangeran Benawa kemudian diperintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari di mana asal suara yang menjawab azannya. Namun mereka tidak menemukan apa-apa, hanya 3 buah makam dan ketiganya bernisan batu. Sayangnya dalam babat Tanah Jawi tidak menyebut 3 makam itu milik siapa. Pangeran Benawa memeriksa ketiga makam itu secara teliti. Sedang di sebelahnya adalah sebuah pohon besar yang sudah berlubang, yang disebutnya pohon kendala. Kiai Bahu dan Kiai Wiro serta 2 rekannya diperintahkan oleh Pangeran Benawa agar tinggal di hutan itu dan membuatnya menjadi tempat pemukiman. Desa itu kemudian diberi nama Desa Kendala. Sedangkan Pangeran Benawa bermaksud tinggal di hutan sebelah selatan yang letaknya berdekatan dengan sudetan sungai. Ia berjalan ke arah selatan dengan diikuti oleh 3 sahabatnya, karena Kiai Bahu diperintahkan untuk tinggal di tempat yang baru dibuka itu. Sampai di hutan Tegalayang, Pangeran Benawa berhenti untuk bertapa ngeluat, bertapa dengan mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Lubang dipersiapkan oleh ketiga sahabatnya, dan selanjutnya Pangeran Benawa masuk di dalamnya, dan ketiga sahabatnya agar menutupnya. Sebelumnya dipesankan oleh Pangeran Benawa, bila sudah mencapai 40 hari, maka lubang itu diminta untuk dibuka. Setelah lebih 1 bulan, datang 2 utusan dari Mataram sambil membawa surat dari Panembahan Senopati yang akan diberikan kepada Pangeran Benawa, namun tidak dijumpai di tempat tersebut. Sebaliknya, mereka hanya bertemu dengan seorang pandai besi yang berdiam di hutan itu namanya Kiai Jebeng Pegandon. Kedua utusan itu mengira bahwa pandai besi itu adalah Pangeran Benawa, maka disampaikan surat itu kepadanya sambil memberitahukan bahwa Pangeran Benawa diundang oleh Panembahan Senopati. Karena merasa dirinya bukan Pangeran Benawa, maka Kiai Jebeng Pegandon si tukang besi itu menjawab, "Bawalah pulang surat itu, aku tidak mau diundang, dan lagi pula aku tidak mau mengabdi pada raja." Kedua utusan itu pulang dan memberi laporan kepada Panembahan Senopati bahwa pangeran tidak mau. Dan oleh Panembahan Senopati memang 2 utusan tersebut telah keliru. Maka mereka diperintahkan kembali ke hutan mencari Pangeran Benawa di sebelah selatan hutan itu. Di samping itu juga mereka diperintahkan mendatangi lagi Kiai Jebeng Pegandon si pandai besi sambil membawa wedung panelasan pisau raut besar bersarung untuk menghabisi nyawa seseorang untuk memancung leher pandai besi tersebut. Para utusan Mataram itu kembali ke hutan Kendala dan terlebih dahulu menuju ke tempat Kiai Jebeng Pegandon dan memberitahu maksud kedatangannya atas perintah Panembahan Senopati. Kemudian Kiai Jebeng dibunuh dengan menggunakan wewedang dan jenazahnya dimakamkan di Pegandon. Akhirnya kedua utusan tadi sampai di hutan Tegalayang dan mereka bertemu dengan ketiga sahabat Pangeran Benawa yang sedang menunggu di lubang tempat bertapa Pangeran Benawa. Kedua utusan tadi menanyakan keberadaan Pangeran Benawa. Oleh Kiai Wiro, dijelaskan bahwa Pangeran Benawa sedang bertapa ngeluat baru sebulan lebih 4 hari. Oleh Kiai Wiro disarankan memang sebaiknya kedua utusan itu bersabar dan mau menunggu karena bertapanya hanya tinggal 6 hari lagi. Dan sebagaimana pesan Pangeran Benawa, pertapaannya dibuka kembali setelah masa 40 hari oleh Kiai Wiro. Alangkah terkejut, ketika lubang terbuka ternyata Pangeran Benawa tidak ada di tempat, lubang itu kosong. Setelah kesana kemari dicari akhirnya Pangeran Benawa dijumpai sedang duduk tafakur menghadap ke arah barat.